Lihat tuh bibir aku luka. Tutupin lipstick ah. Oke. Sumpah kamu pakai outfit yang sama Q&A kita waktu itu. Ya. Aku juga pakai abu-abu hitam lagi, tapi bukan abu-abu yang ini. Let's go. Intro dulu. Hai guys. Jadi hari ini kita mau bikin video. Kita udah share question box di Instagram story aku. Ya. 1, 2, 3. Dan question boxnya ini adalah seputar tentang financial, karena baik juga ternyata yang kepo sama kehidupan financial pasutri muda yang baru menikah. So, let's go. Oke, first question. Pertanyaan untuk kamu. Aku. Ya. Bagaimana cara bagi ngasih ke istri, ibu, sama nabungnya? Yang pasti gue prioritasin istri gue dulu sih. Istri gue, uang jajan istri gue. Terus setelah itu baru gue kasih ke nyokap gue. Dan setelah itu mikirin apa yang kita butuhin di sini. Habis itu Jadi nabungnya berarti menyesuaikan dengan. menyesuaikan aja. Jadi tiap bulannya nggak selalu sama. Nggak selalu nabungnya. sama. Jadi intinya nabungnya dia itu menyesuaikan sama pengeluaran di bulan ini. Kayak misalkan kalau misalkan duit jajan istri sama duit jajan ibu tuh sebenarnya rata ya, segitu-segitu aja tiap bulannya. Tapi kalau misalkan untuk kebutuhan rumah itu kan juga kadang beda-beda, atau misalkan kadang kita traveling atau gimana. Jadi kalau nabungnya, kalau dia tipe orang yang nggak dipatokin harus nabung berapa, jadi ya sisanya aja gitu. Betul. Second question, gimana cara kalian mengelola keuangan dan ada maksimal budget yang dikeluarin per bulannya nggak? Nah, sekarang nggak ada lagi. Pertanyaan ini juga sebenarnya lumayan jawab pertanyaan-pertanyaan yang lain, kayak banyak juga yang nanyain gimana cara atur keuangannya, terus uangnya siapa yang ngatur. Jadi kita langsung rangkum aja jawabannya di satu pertanyaan ini. Cara kita ngelola keuangan adalah karena sekarang Cesa, ya nggak karena sekarang juga sih, kan kalau suaminya. Jadi cara kita ngelola keuangan sebenarnya karena kita baru tinggal bareng ya. Jadi waktu kemarin di bulan, gue datang akhir Oktober, berarti di bulan November itu kita masih trial, kayak ngeliat kita per bulannya berapa segala macem. Nah dari si bulan November itu ternyata kita hitung-hitung sebulan itu kita 1.400 berdua, udah termasuk sama traveling. Jadi kita usahain segimanapun mungkin di bulan-bulan selanjutnya itu gak jauh beda dari situ. Kalaupun berbeda ya mungkin emang travelingnya lebih lama segala macem, tapi kalau bisa di hariannya itu, kebutuhan hariannya tetap segitu aja. Terus ditanya juga nih siapa yang atur keuangannya segala macam. Yang atur keuangannya itu sebenarnya nggak ada. Jadi uang gaji Ciesa itu tetap dipegang sama Ciesa. Dan kalau misalnya ngatur keuangannya itu paling gue cuma bagian nyatet-nyatetin aja, cuma buat kayak oh ya ini segini. Jadi kalau misalnya untuk urusan pembayar-bayaran rumah atau listrik, wifi segala macam, kebetulan dia udah langsung dipotong juga kan dari tempat kerja. Jadi gak ada yang perlu bertanggung jawab untuk membayarkan gitu. Cuma kalau misalkan uang untuk belanja segala macam itu kita juga nggak dipatokin, atau dia langsung ngasih ke gue misalnya di awal bulan kayak nih ibaratnya misalkan nih 4 juta buat makan sebulan gitu. Dia nggak kayak gitu. Jadi kayak ya udah tiap gue belanja keluar gue bawa kartu dia aja. Karena ada juga kan soalnya kayak suami yang langsung ngasih nih segini duitnya buat bulanan gitu. Tapi kalau Cesa nggak kayak gitu. Kenapa nggak kayak gitu? Cesa itu kan provider di rumah tangga ini. Nah gue pengen dia tetap, iya dong, sebagai keluarga pasti provider. Dia sebagai provider dan dia juga yang bekerja. Gue pengen dia sebagai laki-laki itu tetap pegang penuh atas uang yang dia cari sendiri, yang dia dapetin gitu. Jadi pendapat orang beda-beda ya. Tapi kalau menurut gue sebagai istri kayak ya udah, gue pengen lo pegang semua tanggung jawabnya aja, tanggung jawabnya ada di lo. Dan sebagai laki-laki juga dia nggak kayak aduh ntar istri gue abis duluan atau gimana, menghindari hal kayak gitu aja. Jadi gue pengen tetap Cesa yang pegang sepenuhnya. Mungkin bakal beda cerita kali ya kalau misalnya ntar udah punya anak atau gimana, mungkin dia bakal nyerahin aja semua ke gue biar misalkan bayar sekolah anak atau apa, mungkin biarin gue yang ngurusin. Cuma untuk sekarang kita masih di posisi kayak gitu, biarin dia yang pegang sepenuhnya. Tapi kamu happy nggak dengan kayak gitu? Instead of kamu ngasih aku langsung di awal bulan. Happy aja. Sebenarnya juga bisa juga kayak gitu, tapi yang enggak aja. Kayak aku patokin nih lo, misalkan gue kasih 100 euro sebulan, pokoknya harus cukup gitu. Bisa aja, tapi kan itu kejam dan beban sih buat aku. Buat aku yang suka jajan lumayan beban. Jangan sayang. Ada maksimal budget yang dikeluarin per bulannya nggak? Kalau untuk maksimal budget
baik lagi ya kayaknya, tergantung kebutuhan di bulan itu. Kalau misalkan emang kita traveling tiba-tiba lebih lama atau gimana kan bisa aja budgetnya lebih besar. Jadi nggak ada maksimalnya sih selagi masih ada uangnya mah. Tapi tetap dalam range yang wise ya kan. Next, ada syarat gaji minimal suami untuk bawa istri nggak? Kalau iya berapa? Ada dong, minimal tuh 2.000 ke atas deh kalau nggak salah brutonya. Bruto tuh kotor, minimal 2.000 euro ke atas gitu baru bisa disetujuin buat bawa istri ke sini. Sebenarnya kalau misalkan udah lulus Ausbildung pun harusnya udah bisa sih, ya nggak sih? Bisa. Ya kan, karena udah lulus Ausbildung harusnya gaji udah 2.000 bruto, ya kan? Bisa. Jadi banyak juga nih yang nanyain kalau misalkan Ausbildung tuh udah bisa belum sih bawa istri, jawabannya belum bisa. Karena jatuhnya visanya tuh kayak masih student. Magang. Masih bisa magang. Next, ada tabungan apa aja setelah menikah? Udah kepikiran buat dana pensiun nggak? Udah ada tabungan buat baby nggak? Kalau ada ceritain dong. Kalau kita punya tabungan buat jalan-jalan. Ya kan jangka pendeknya buat jalan-jalan. Terus kita ada juga di instrumen reksadana, ada juga. Kamu sih yang lebih banyak. Aku lebih ke kripto. Jadi sebenarnya intinya menjawab pertanyaan itu, kalau misalnya untuk dana pensiun atau dana untuk baby sebenarnya belum ada ya, jatuhnya kita belum nabung buat hal kayak gitu. Belum sih. Pikiran kita masih jangka pendek, masih ke jalan-jalan. Karena emang kan tujuannya mau jalan-jalan dulu. Ya, insya Allah. Ya tapi adalah disisihin dikit buat pensiun dan kayaknya aku sama kamu tipenya kayak gini ya. Kita bukan yang kayak ngebagi-bagi ini tabungan buat ini tabungan ini tabungan buat ini, ngerti nggak? Kita kayak langsung ya udah jebret banyakin aja nih satu tabungan segala macam. Kalau bisa buat sampai jangka panjang, ya nggak sih? Iya, kalau sisa kan bisa disimpan. Jadi gitu. Kayak gitu. Kayaknya kita tipenya orang yang kayak gitu deh, dibanding kayak bagi-bagi. Tapi sebenarnya itu juga bagus sih. Kayak misalnya nabung langsung dibagi untuk, oh ini buat dana pensiun, ini buat baby. Jadi emang bener-bener gak diganggu-gugat gitu. Cuma untuk saat ini belum bisa aja. Dan masih nyamannya dengan gaya kita. Next, buat rumah tangga 50-50 atau gimana? 0%, 100%. Ya, jawabannya adalah itu. Gue 0%. Dan dia 100%. Cukup nikah aja sayang 50-50. Aku gak mau kalau hidup harus lawan 50-50 sama kamu. Kemarin aja kita nikah 50-50 masih banyak aja yang ngehujat. Karena kayak kok bisa mau dapet calon suami yang 50-50, kenapa gak dibayarin sepenuhnya segala macem. Tapi kayak ya udah, itu pilihan kita. Dan kalau menurut kamu gimana? Kamu keberatan gak dengan aku 0 kamu 100? Enggak. Kenapa? Kan jadi tanggung jawab aku juga sebagai suami kamu. Enggak sih, enggak keberatan. Kalau misalkan buat rumah tangga dan pokoknya buat rumah, buat makan segala macam, gue 0 sih. Dan dia 100%. Plus kasih duit jajan lagi gue. Mau suami yang baik, Masya Allah. Tapi emang sebenarnya harusnya kayak gitu guys di agama. Coba kalian cari tahu lagi ya. Jadi gak ada tuh rumah tangga 50-50. Gue gak percaya tuh. Lanjut. Kalian ada split budget cara buat kesenangan masing-masing kah? Kesenangan kita berdua ada berbeda sih. Gue suka jajan, mau makanan, mau ini casing HP gitu. Gue suka jajan, gue suka belanja aja gitu. Kalau kamu kesenangan kan lebih ke game ya? Game. Ya gak sih? Game. Tapi kan gak setiap bulan juga. Jadi ya sekarang kan udah jarang, gara-gara main ML lagi. Gara-gara sekarang ada gua. Jadi makanya lu udah mulai jarang. Kalau dulu kan tiba-tiba aku liat notif set jajan nih orang ya. Puas-puasin sebelum kamu datang. Iya sih, nggak salah. Ya jadi kalau misalnya untuk buat kesenangan masing-masing sih sebenarnya nggak ada ya. Cuma kita berdua tuh sebenarnya secara nggak langsung kita berdua berusaha saling ngebatasin gitu. Kayak kesenangan Ciesa belanja jajan di game, kesenangan gue jajan barang-barang nggak penting. Jadi kita sebenarnya berusaha untuk saling membatasi gitu, kayak jangan berlebihan gitu. Kayak gue jajan case gitu gue tetap dibolehin. Cuma kalau misalnya belinya tiba-tiba 10 case berlebihan dong. Sebenarnya gue pengen. Ngapain sih? Nah kayak gitu, bagi dia ngapain sih? Nah bagi gue, dia jajan game kayak sampai berapa puluh atau ratus euro tuh menurut gue ngapain gitu. Jadi kita punya cara kesenangan kita masing-masing dan
kita saling berusaha membatasi Kalau juga. game masih worth it loh. Ya enggak lah, worth it-an Bisa barang. dijual. Case juga bisa gue jual. Berapa? Ya bisa pokoknya tapi. Berapa? Aku pernah jual ML aku karena aku 2 Ya juta. kan kamu jajannya FIFA dan 8 Ball Pool dan semua game kamu udah terima apa? Kenapa jadi kamu memperdebatkan sih? Kesenangan orang kan masing-masing berbeda. Ya udah. Jangan marah-marahin aku kesenangan aku. Ya udah kamu juga jangan marah-marah kesenangan aku kalau gitu. Lanjut. Nah ini dia nih, penghasilan endorse kalian digabung atau dipisah dan disimpan untuk kebutuhan apa? Kalau misalnya untuk penghasilan endorse, selama ini kalau misalkan emang Ciesa in frame di endorsean gue juga dia pun tetap dapat fee yang berbeda dari gue dan penghasilannya itu gue yang simpen. tapi dengan karena kamu ya udah kalian nitipin ke aku aja kan. Ini kan ditaruh di ini juga reksadana. Jadi penghasilan endorse dia itu gue masukin ke dalam reksadana. Terus kalau misalkan untuk disimpan untuk kebutuhan apa, kalau misalnya yang punya Ciesa karena masih belum terlalu banyak, jadi ya udah disimpan aja dulu, dikumpulin, siapa tahu ntar jadi banyak banget, amin ya Allah. Tapi kalau misalnya untuk penghasilan endorse gue ya tentunya buat kehidupan gue, especially dulu pas gue belum di Jerman, jelas itu buat kehidupan gue sehari-hari. Enggak juga sih, lebih baik bagi duit kamu juga. Ya tapi maksudnya penghasilan endorse kan dulu kan waktu aku masih di Indo, kamu ngasih aku duit jajan, aku pakai buat kebutuhan sehari-hari, makan, bensin segala macam misalkan. Tapi kan penghasilan endorse aku misalkan untuk aku ngasih kado ke teman aku, ke orang tua, atau aku shopping buat diri aku sendiri gitu loh. Ada banyak hal lah. Jadi nggak disimpan juga sih, kita tetap spend, tapi dalam range yang wise. Next, ada pertanyaan, UMR di tempat tinggal kakak sekarang berapa? Kita nih tinggal di Norderney, di wilayah Niedersachsen. Berapa tadi kamu cari? 3.000 euro. 3.000 euro itu bruto. Bruto Berarti belum dipotong asuransi, pajak, dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan bersih berarti berapa ya? Sekitar dapat netonya ya? 2.000-an lah. Ya 2.000-an lah kurang lebih, berarti dapat netonya bersihnya tuh 2.000-an. Next, ada pertanyaan, kalau nuker uang biasanya langsung ambil di ATM atau nuker di orang gitu? Kita berdua udah gak megang duit rupiah sama sekali sih. Iya. Sama sekali udah gak megang duit rupiah. Dari gue berangkat ke Jerman pun gue udah langsung gak bawa duit rupiah sepeser pun. Jadi emang udah langsung bawanya euro aja. Jadi gak ada ngambil ATM di mana. Tapi harusnya kalau misalnya pakai kartu aku bisa sih ngambil di ATM sini mungkin. Bisa Kan? Bisa. Kayak asal Visa segala macem. Jadi ya jawabannya di ATM berarti. Step atau pilihan untuk first invest. Nah ini dia nih, bank invest. Wah, gue Ya kamu lebih bisa jelasin lah kira-kira kalau misalnya step awal orang tuh mau invest tuh di mana yang aman untuk orang yang belum paham banget lah ya. kalau untuk orang yang awal baru mau investasi, gue saranin di reksadana dulu sih. Banyak ya pasar uang atau enggak obligasi karena risknya itu kecil, nggak kayak saham atau enggak yang sekarang lagi rame tuh kripto. Jadi kalau misalkan mau take a big risk harus belajar lagi lebih banyak. Menurut kamu lebih ini nggak, kalau misalnya untuk awal mula orang lebih mendingan reksadana atau emas? Apa ya, aku lebih ke reksadana sih. Kenapa? Reksadana tuh nggak bakal turun, ibaratnya itu kan nggak bakal turun drastis dan nggak bakal turun juga. Kalau emas kan masih lumayan fluktuatif, kayak bulan ini bisa naik, besok bisa turun gitu kan. Iya benar sih. Menurut aku emas kan kayak saham aja sih, naik turunnya banget ya. Makanya kalau orang mau invest saham tuh harus ya 10 tahun minimal baru jual. Oke, berarti jawabannya adalah reksadana pasar uang. Karena gue juga sebenarnya nggak melek mata soal investasi, dan gue baru diajarin tuh semenjak gue sama Ciesa, dan gue mulai investasi tuh di reksadana sih. Karena kalau kripto terlalu berat untuk saya pelajari, dan reksadana tuh kayak simple aja gitu. Tapi ya balik lagi kalau misalnya kayak kripto atau saham mungkin high risk high return gitu. Cuma kalau misalkan reksadana lebih low risk ya low return juga gitu, nggak sebesar itu juga returnnya. Cuma oke lah, sebenarnya gue pakai reksadana sekarang cuma buat misahin duit gue aja sih. Kayak yaudah gue misahin duit gue aja, tapi seenggaknya duit gue nambah lah dikit-dikit. Sebenarnya kalau mau saham atau kripto bisa juga untuk orang yang baru mau investasi, tapi masuknya kecil aja buat belajar gitu, bisa. Kayak masukin 1 juta itu masih bisa ya. Kayak aku dulu kan pas nyemplung ke saham sama kripto cuman 100 euro gitu, aku demin naik 100%, ya udah. Ya jadi 200 euro harus tarik gitu. Pas masih awal belajar. Awal belajar. Tuh.
Tapi harus tetap, walaupun coba-coba, tetap harus dipadu-padanin sama belajar juga soal instrumen investasi yang pengen kalian gunain. Dan gak boleh greedy. Ya, kayak ini nih, wis greedy. Next, kalian nabung emas atau investasi atau nabung yang lain? Kita punya tabungan emas sih. Kita punya emas, kita punya reksadana, gue investasi di kripto. Jadi kita semuanya punya. Ya. Cuma mungkin yang paling besar ya kriptonya Ciesa gitu. Cuma ya itu kriptonya Ciesa, bukan tabungan kita berdua, walaupun jujurnya yang bakal pakai kita berdua. Hah? Tapi ya itu, kita punya emas, kita punya reksadana, kita juga punya Ciesa, juga punya kripto. Jadi kita mencoba nabung di berbagai hal, banyak instrumen. Cuma kalau yang emas emang udah lama sih itu punyanya, dan kita diemin aja gitu. Ya ngapain juga sih jual emas kalau emang nggak butuh, ya kan? Kepepet banget baru ya. Nih, lanjut. Kakak sama Kak Ciesa punya tabungan berdua nggak? Kalau punya semenjak kapan? Kita nabung berdua itu Pas mau nikah doang. pas pacaran, dari pas pacaran sih. Iya. Dari pas kita pacaran kita nabung berdua untuk nikah. Tapi nabungnya juga nggak regularly setiap bulan sih. Gini guys, kalian harus tahu ya, kalau gue setiap bulan. kalau aku sama kamu itu punya cara nabung yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan Ciesa itu tipenya duit dia nih di tabungan dia gitu dikumpulin dulu banyak, baru dia transfer ke gue. Misalkan langsung jebret 10 juta, jebret 15 juta, misalkan kayak gitu. Kamu kan tipenya kayak gitu kan. Ya. Nah kalau gue orangnya tuh agak-agak greedy kalau ngelihat, wah banyak nih nominal rekening gue gitu. Jadi dibanding gue greedy, jadi gue tipenya kalau misalnya even gue cuma dapat 2 juta doang tuh langsung gue sisihin buat ditabung gitu. Kalau Ciesa kan bisa tuh dikumpulin dulu baru kirim ke gue yang banyak. Gue nggak bisa tuh kayak gitu, habis lama-lama. Jadi ya, tapi kan aku wise, aku menyadari kan kalau misalnya itu kekurangan aku. Jadi makanya begitu Ya dapat udah. gaji aku langsung sisihin dan masukin tabungan. Yang sisanya suka-suka gue, mau gue pakai apa, mau gue belanja Shopee 10 barang tiap hari. Ya udah sok. Kan dulu, sekarang udah enggak. Last question, bagaimana cara lewatin ujian saat mendekati pernikahan? Ada nggak sih tips-tipsnya gitu? Karena kita lagi bahas soal finansial, jawabannya alhamdulillah ya. Waktu mendekati dan proses kita mau menikah, kita nggak ada ujian dari segi finansial. Karena mungkin juga terbantu kayak kita udah lumayan nabung lama, terus juga kita menyadari tujuan kita kemana, jadi kita udah langsung sadar kalau kita harus rajin menabung. Dan kebetulan juga gue kayak langsung ngasih duit gue tuh ke Aquira. Gue percayain dia yang megang biar aman aja sih. Takutnya kalau sama gue yang pegang kepake apapun itu. Jadi ya tabungan pernikahannya dijamin aman karena gue simpan dan gue tidak ganggu gugat sama sekali tabungan kita berdua. Betul. Gitu aja sih guys. Jadi ya semoga video ini membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang financial kita berdua. Dan semoga kalau misalnya ada hal baik yang kita lakukan bisa kalian ambil. Tapi kalau misalnya menurut kalian buruk atau nggak wise atau nggak cocok sama kalian, ya jangan diambil. Kalian bisa juga komen di bawah kira-kira kalian tuh kalau misalnya menurut kalian harusnya financial tuh kayak gimana baiknya. Kita pengen baca juga kayak tanggapan-tanggapan orang lain tuh kayak gimana, karena kita juga pengen lihat dari sudut pandang yang berbeda. So this is the end of our video. Kalian komen juga pengen lihat video kita bahas-bahas apa lagi. See you guys on our next video. Choose.